Sebelum saya mulai, saya biasanya kalau lihat audiens begini, ini kan jam-jam karena sudah makan ya. Terus ini kebiasaan saya dari saya punya partai sampai akhirnya jadi presiden dan lain sebagainya. Jadi dari tadi saya teropong terus. Terus saya bilang, mau pidato yang panjang atau mau yang singkat? Karena apa? Kalau di partai saya jam-jam gini itu maaf ya, itu pasti banyak yang ngantuk. Jadi biasanya dengan segala hormat saya bilang, sana keluar dulu cuci muka. Jadi dari tadi saya udah gini terus loh. Jadi monggo saja. Apa ya, kadang-kadang kalau saya disuruh pidato, saya ini pidato mungkin sudah, kalau mulut saya bisa bicara sendiri, saya bilang dia sudah minta pensiun. Karena pidato saya ini entah barangkali kalau mau sampai 1 juta juga lebih, karena diundang ke konferensi di dunia dan lain sebagainya. Alhamdulillah dari baru belajar pidato sampai orang bertanya, ibu kok bisa pidato? Ya belajar dong. Kalau ada niat ya ada kemauan dong. Jadi ini saya lihat banyak ibu-ibu, alhamdulillah. Karena yang paling susah untuk diajari itu ibu-ibu. Betul, nah saya kan ibu-ibu. Kayaknya dengarkan, tetapi ternyata tidak. Tadi saya tanya pada beliau, itu banyak seragamnya dari mana ya? Tadi itu. Karena katanya oh guru-guru sekolah. Waduh, dalam batin saya, apa ya iya sih yang namanya nanti bisa mengerti urusan Pancasila? Karena apa? Lah di sini aja kan kayaknya udah keren banget ya, apanya? Pertukaran pikiran dan kata-kata bla 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 bla. Nah, apa ibu-ibu juga akan bisa sih umpamanya membuat debat sendiri soal Pancasila. Lalu setelah itu, bisakah anak-anak sekolah itu memang menarik menjadi sebuah mata pelajaran yang menarik? Kalau saya dulu juga, saya sekolahnya itu di perguruan Cikini, tapi karena bapak saya kebetulan presiden pertama, jadi saya itu sudah rupanya seperti air di tetes. Coba kalau dipikir ya, kan gampang toh sebetulnya. Kamu itu mesti cinta loh sama binatang, sama tanaman. Terus kata ibu saya katanya, saya nomor 1 perempuan tapi anak kedua, katanya cerewet. Kenapa mesti begitu? Tapi kan kalau mungkin yang profesor dokter, ngapain sih Bu Mega ngomong mau pidato aja baru kayaknya ngurusi kayak gitu. Tapi apa? Bapak saya bilang itu roh kehidupan. Yang ada di mana? Yang ada di ketuhanan yang Maha Esa. Kan benernya gampang toh. Ibu-ibu tapi bisa nggak itu nanti? Itu sekarang ini kan anak-anak banyak yang dirundung. Saya sampai mikir ibu-ibunya kemana ya? Dulu kalau di partai saya bilangnya, udah Bu Ibu nggak usah dandan deh, pakai glowing kayak gitu. Lupa deh anaknya, mestinya kan dibuat stuntingnya hilang. Ini saya bilang pada Pak Prabowo urusan MBG, saya bilang sebagai ibu loh, saya beli sama beliau tuh temenan, udah zaman dulu. Mas, makanannya saya lihat kok itu aja toyo. Lombok ya kan daerah kita ini macam-macam ya. Bu ada rendang sekali-kali, ketawa beliau. Bener dong, kan cuman itu aja toh. Ibu-ibu tuh nggak usah takut. Kok ini kalau saya lihat terus tegang gitu loh.
Loh saya pernah kuliahnya di psikologi loh, makanya mau tahu. Kan saya cuma dibilang presiden kelima, dokter saya tuh 3 loh, profesor saya 3 loh, tapi nggak belian loh. Doktornya 11 loh. Mbok kalau tepuk tangan tuh nggak jangan kayak zaman dulu loh, zaman Orde Baru, tepuk tangan aja itu disuruh loh. Ingat apa enggak? Saya aja ingat kok. Manggala tuh kalau ini kan BPIP, iya Manggala itu kan yang ngurusi katanya Pancasila, datang ke saya, terus saya ya bilang gitu, Mas, mosok sih tepuk tangan aja mesti dikongkon, ku ngopo to yo? Oh memang gitu supaya kayaknya tuh bergemuruh gitu. Itu sih bohong, jangan ketawa Mbak. Kalau Mbak Musda ini kalau sama saya guyon udah ketawa melulu dia. Saya masukkan BPIP karena beliau profesor doktornya itu Al-Quran. Jadi saya belajar dari dia, Mbak, supaya saya pintar. Yang tanggung jawab jadi situ kalau saya salah. Dong. Loh ini saya Roger loh. Karena saya ketua dewan pengarahnya. Makanya kan kalau saya disebut yang terhormat bla 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 gitu kan. Saya tuh ketawa loh. Ngopo toh kok kayak gitu. Mau kayak di subyo toh bahasa Jawa. Lambo nggak usah jadi manusia biasa aja dah. Saya nih mikir nih ada 2 nih versi tuh kan. Yang ini dibantu saya oleh dari mini BPIP. Jadi bayangkan untuk bikin pidato aja saya dibantu. Jadi terima kasih banget sama pimpinan tim tuh Pak Surahno SHM HUM. Loh saya sih terus terang aja, tapi karena gini, kalau saya sendiri yang mengeluarkan pikiran saya bisa 5 jam loh, sanggup apa enggak? Hanya bohong. Udah sama saya itu Blokosuto aja, kan saya udah bilang saya pernah kuliah di psikologi, saya itu bisa tahu loh, maaf ya, pengkhianat tuh kayak apa, kaki 2 tuh kayak apa, yang jujur teguh kayak apa, karena saya kan punya partai, iya loh, jadi saya bisa tengtak, terus bapak saya kan pendiri republik ini, dulu beliau tuh pernah nanya gini, wah kan waktu baru jadi presiden seumur hidup, nah ini masukkan ke arsip. Beliau ini nanya, kan orang datang, wah sumonggo bla 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 bla, kalau orang ini saya tuh terus nggak tahu, tahu bapak saya nanya, Mega sini, datang ya. Kalau kamu lihat tamu kayak gitu ya, nanti yang ninggalkan bapak duluan itu siapa? Betul loh. Saya berani disumpah. Itu pertanyaannya. Terus jawaban saya? Bapak bertanya, saya menjawab, tidak ada diskusi. Kenapa saya sekarang mau bernostalgia soal Bung Karno? Karena kan ntar lagi 17 Agustus. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Lambang yang keras gitu loh. Kalau nggak ada itu kalian tuh merdeka? Tidak. Nah ini pidato saya mau dikiniin terus, pasti nggak mau kan? Lah iyalah, ini Ibu Mega beneran gitu, bukannya yang terhormat. Aduh mabok dah gua. Udah capek, udah terlalu itu, yaitu orang-orang itu. Saya bilang yang itu Pak hati-hati, yang sana Pak hati-hati, yang di situ loh Pak. Terus dia kayaknya kan gitu, kenapa? Saya cuman gitu, sumpah loh ini. Ternyata iya,
ketika beliau itu tidak dijadikan lagi. Nah itu mesti masuk arsip itu. Loh iya dong, untuk apa ada arsip? Loh, saya bilang arsip itu adalah apa? Sesuatu pembuktian yang tidak bisa yang namanya ada politiknya. Dia harus netral, seperti apa bunyinya. Jadi ya saya bilang kalau beliau ini ketua arsip, ya saya minta ngomong yang benar. Tadi saya baru bisik-bisik ini, buat dicari itu Semar Super Semar, nggak ada loh, nggak tahu. Ada yang bilang itu cuma 1, ada yang bilang cuma 3. Orang yang pintar, pakai inimu yang rasional, pakai hatimu yang nuraninya. Jangan hanya ngatok wae. Itu yang barusan saya ngomong tuh kalau bahasa Jawanya ngatok. Tahu ngatok itu apa? Yaitu penjilat. Nah, kalau ada wartawan catat dah. Jangan asal pakai ini apa itu namanya? Yang suka ngomong-ngomongi jelek itu apa namanya? Bukan, buzzer. Saya waktu di mana ya? Saya udah nantang buzzer loh. Mbok kamu jangan pengecut situ, datanglah ke sini. Masa ini mau jadi orang pengecut, hanya berani di belakang, tidak berani untuk debat? Ayo, pikir sama yang punya gelar, angkat tangan. Angkat tangan, ini benar. Yang punya gelar. Ayo, ini yang di depan juga gelar kayak saya. Bukan banyaknya, tapi gelar aja. Masa nggak berani sih yang bergelar? Ya, apa artinya? Belum apa-apa udah takut. Loh, saya ini presiden di Subyo. Kalau zaman waktu Pak Harto, dipanggil polisi 3 kali loh. Terus yang namanya ini di kejaksaan, ada orang kejaksaan nggak di sini? Mana? Bapak dari kejaksaan bagian apanya? Apa? Oh, diklat. Oh, aku pikir Intel. Lo ada lo banyak, dulu saya tuh selalu banyak lo ketemu Intel. Lah pakaiannya yang ngondi baik. Di kejaksaan tahu nggak Pak? Saya itu juga dipanggil. Dan saya sebagai warga negara taat hukum nih lo yang saya maksudkan. Masukkan arsip. Loh iya dong. Banyak orang kan nggak mau hukum dirubah-rubah apa hanya karena kuasa dan lain sebagainya. Akhirnya coba, masa nggak malu nama kejaksaan menjadi begitu? Apa saya nggak perih lah. Saya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya. Tapi karena taat sebagai warga negara Republik Indonesia, saya turuti baik. Bingung sendiri akhirnya tahu mereka. Terus apa? Saya hanya nanya, ini saya ini mau ditahan kah? Apa saya ini kan istri orang? Aku bilang, betul. Boleh gak pinjam telepon sini, dengerin. Saya mau bilang sama Pak Taufik, ini belum selesai. Coba toh, apakah itu nuranimu hanya karena jadi jaksa? Maaf deh. Iya, itu kalian kan anak rakyat juga dong. Masa begitu? Saya sampai bingung. Ini bener saiki manusia Indonesia itu sopo toyo? Kejaksaan yang mestinya memberi pengadilan kepada hukum itu ngono. Polisi, saya loh yang ini apa itu? Memisahkan polisi. Makanya kapan tuh ada jenderal, saya nggak ngerti pangkatnya. Pokoknya aku ngerti ki jenderal. Aku marah-marah. Sabodo amat mau laporin sana. Ternyata kok nggak dilaporin. Heran hanya lihat pangkat, lihat apa. Masa etika moral itu sudah kayak nggak ada sih? Gitu loh. Di Republik kita ini loh. Republik monggo nanti ini ibu-ibu tercinta pergi ke Taman Pahlawan Kalibata.
bawa bunga, saya selalu begitu dari anak saya masih kecil, saya suruh bawa keranjang bunga. Kalau saya ke Taman Pahlawan Kalibata, saya bilang cari nisan yang tidak ada nama. Dan itu saya tahu, nah ibu-ibu juga mesti begitu. Pasti anak tuh nanya, kenapa yang lain ada nama yang ini ndak? Saya ceritakan, karena dia itu mengkorbankan raga jiwanya itu demi apa? Sekarang kita merdeka, antara lain dia loh. Oh gitu ya Ma? Iya, makin hari makin tuh baru dia mengerti. Jadi itu keikhlasan ya Ma? Yes. Apakah kalian masih punya keikhlasan itu? No. Nah saya mau bilang terima kasih dulu nih sama tadi kan udah. Itu Deputi Bidang Pengkajian dan Materi dari BPIP, Pak Hilwan Gifari, SIP. Berdiri Pak. Mana orangnya? Ada enggak? Ada. Kalau ada berdiri, kenapa malu-malu? Analis kebijakan ahli pertama BPIP. Mana toh? Itu. Jangan malu-malu dan jangan apa sih? Enggak gini loh. Saya tuh sering kali saya suruh mikir, suruh nulis, suruh ngomong gitu kan ya. Saya suruhan toh, karena ada timnya gitu. Kadang-kadang kalau mau disebut, jangan Bu, jangan disebut. Loh, orang kamu kok pikiranmu yang ngomong. Lah kenapa nggak boleh disebut? Terus iya nanti kan kalau bener kalau enggak, kok rendah diri sih kamu? Marx, nama kok susah amat toh. Ramadhani Gumai, mana dia? Kamu apanya Pak ini ya, Pak Gumai? Masih ada urusan ya? Bukan, maksud saya urusan persaudaraan. Karena ada dulu ini teman saya Gumai, Pak Ali Gumai. Sekarang di mana ya dia? Juga SIP. Apa? Di Australia. Ngapain? Jangan ketawa loh. Bayangkan, saya dengar kan katanya 1 jutaan loh sekarang orang-orang pintar itu nggak dapat kerja. Hati-hati loh. Kalau nanti diambili sama negara-negara lain, coba jangan ketawa deh. Saya aja udah pusing ini mikirin. Kok lucu ya nggak ada kerjaan. Jadi waktu sekolah itu kamu tujuannya kemana? Gitu loh. Julio Mario Parera. Nah ini Pak Parera pula. Phil itu apa? Filsafat ya? Oh. Hati-hati loh, kamu tuh sarjana filsafat loh. Lo benar loh, jangan salah ngomong loh. Juga analis kebijakan ahli pertama BPIP. Nah itu kan ini dikasih saya PR 5 halaman. Nah pertanyaannya kuat apa enggak, dengerin. Jawab. Yalah ibu-ibu peringas-peringis. Angkat tangan, siapa yang mau pulang? Lo jujur aja lo. Lo iya lo. Untuk apa? Saya ngomong nggak didengerin. Itu loh. Ini saya didik kalian untuk menjadi manusia paripurna. Karena apa? Indonesia memerlukan yang namanya manusia Indonesia itu paripurna itu apa? Pintar, berakhlak. Itu. Saya sudah membuat untuk partai saya dengan renungan loh. Saya kontemplasi, bicara sama bapak saya, benar. Akhirnya saya menemukan adalah apa? Seseorang kalau tidak punya keyakinan, itulah jadi penjilat. Jadi nomor 1 keyakinan, kedua apa? Keteguhan. Ya, jangan loncat pagar melulu. Sekarang kan banyak banget yang loncat pagar.
karena nggak mau susah. Terus yang ketiga apa? Untuk supaya teguh dan keyakinannya tetap ada, itu keberanian. Kalau nggak berani ya kayak gini aja. Kalau ada yang berani itu saya malah seneng. Terus yang keempat tuh apa? Dari keberanian itu, yaitu apa? Kesabaran. Jadi kalau nggak sabar, jangan dipikir ya hidup saya ini wow udah dari mentereng anak presiden nih. Tapi kan ada yang namanya episode di mana Bung Karno itu dibuat oleh Orde Baru TAP. Yang dibuatnya itu oleh TAP MPR. Menurut saya Pancasilanya itu dibubrahkan. Ini kan suruh Pancasila. Hah, apa? Loh, saya hitung ini CAP itu 56 tahun loh, melekat pada dirinya. Padahal boleh cari ahli hukum di mana saja. Kalau Bung Karno itu pernah diproses, never. Makanya tadi saya suruh yang namanya ada sekretaris, kalau di ini sekretaris ini kayak Pak Pras tuh apa namanya? Seknek tuh Pak, sekretaris negara. Saya kalau udah ini tidak panjang itu saya pusing kepalanya. Yaitu seknek saya itu menurut saya sangat baik di dalam tata kerjanya. Jadi apa? Yaitu kesabaran itulah dengan yang namanya keyakinan, keteguhan, keberanian, lalu yang ini sabar. Kami ini keluarga Bung Karno, kebayang tidak? Ini nggak bohong loh, mau ngomongin terus nanti ada buzzer yang mau ngelawan, saya panggil loh buzzernya. Betul loh. Kalau ini saya masih sabar. Saya dijelekan, wow kemarin. Tapi yang dua sudah saya enak aja ngomongnya, ya ngomong yang benar gitu loh. Bener apa enggak kan nanya dulu. Kan ada loh dari sisi hukum yang namanya ini harus dua-duanya itu diberi kesempatan untuk bicara. Ini kan enggak. Nah, jadi yang terakhir tapi apa? Saya mengikuti ajaran yang namanya ini Siddhartha Gautama. Dia mendapatkan bahwa dia itu anak raja. Udah pernah, siapa yang pernah baca riwayatnya? Itu anak raja. Ya tapi dia lihat malah terlalu banyak yang munafik. Jadi dia pergi mengembara, mencari kebenaran. Nah akhirnya dapat dari 4 itu yang saya ramu. Akhirnya dia bikin yang namanya apa? Kebenaran. Jadi kalau hal yang di 4 saya itu saya ini karena kontemplasi sama bapak saya, Pak ini kenapa negara kok koyok ngene yo? Bayangkan loh Pak, padahal udah merdeka tapi kok goyang-goyang terus ya. Jadi mesti diapain? Terus saya nanya, loh benar, jadi presiden yang kayak apa sih yang mestinya jadi? Yang cinta pada rakyatnya, yang bisa membuat yang negara ini katanya makmur sentosa, yang harusnya berdiri di atas kaki sendiri. Itu akhirnya itu saya dapat. Dan dengan diramu itu apa? Kalau ini yang 4 ini semua orang Indonesia punya keteguhan, keberanian, kesabaran dan keyakinan bahwa kalau kita berjalan pada jalan yang benar, maka apa namanya? Dia tulisannya Sanskrit, Satyam Eva Jayate. Artinya apa? Kebenaran pasti menang, dan saya yakin kebenaran pasti menang. Mana yang tepuk tangan cuman sedikit? Padahal pasti kalian ingin kebenaran itu pasti menang. Mana ada kayak sekarang ini, yang namanya hukum saya bilang kayak karet. Apa? Yang salah dibenarkan,
Hah? Yang benar disalahkan. Ya terserah aja dah, kemauan kalian. Nah gitu loh. Jadi apa? Jadi kan nih udah di sini ditulis bakal 81 tahun kita merdeka. Nah, kalau nggak dipelihara merdekanya, lalu gimana? Tapi kan untuk supaya ada yang menjadi pegangannya itu dengan susah payah loh dibuat oleh para pendiri bangsa kita loh. Apa? Akhirnya yang disebut Pancasila. Saya kalau keluar negeri, di dalam pidato saya yang saya buat sendiri, saya masukkan Pancasila. Selalu saya diberi apa? Standing ovation. Standing ovation itu apa? Nggak bisa orang nyuruh. Adalah berdiri sambil. Why? Karena itu sangat mereka bilang universal. Lah, monggo aja. Ketuhanan yang Maha Esa. Loh, apapun. Allah kamu bisa dijabarkan dan seterusnya, peri kemanusiaan dan lain sebagainya. Jadi mereka tolong dong Mega, saya suruh semuanya enggak Her Excellency, kan selalu kalau yang namanya protokoler gitu, Her Excellency, Madam Presiden, blab blab. Aku bilang udah nggak usah gitu, panggil aku Mega aja, dah. Saya enggak ini kok. Enggak apa sih, enggak madatan. Nah, jadi ibu-ibu tolong anak-anak itu sekarang masa enggak tergerak sih hatinya, yang dirundung lah, mohon dengan sangat, yang sampai dilecehkan dan lain sebagainya. Apa sininya itu tidak bergerak sebagai ibu, keibuan yang ada. Kalau apalagi kalian nih guru, kan mestinya bisa dong bahwa itu bisa dari Pancasilanya diajarkan. Nggak ada yang namanya anak orang kalau miskin itu kenapa? Lalu bilang dia itu miskin. Saya pikir saya nggak tahu. Oh, karena apa? Sepertinya mereka anak orang kaya. Lupa bahwa orang kaya itu juga datangnya dari mana. Ayo mikir. Makanya apa? Jadi dibilang di sini jangan agenda seremoni biasa. Nah, apa jadinya? Poin pertama yang ingin saya tegaskan bahwa arsip yang otentik adalah benteng penjaga memori kolektif dan bentuk tanggung jawab moral kita kepada generasi mendatang. Mengapa saya ngomong begitu? Karena apa? Harusnya kalian yang sebagai guru, namanya guru, meguru kalau orang Jawa, orang yang harus pintar, yang akan menerangkan kepada kita keimanan itu bagaimana, keberanian itu bagaimana, bukannya korupsi, lalu diam-diam seperti orang miskin, tetapi ternyata rumahnya berapa, lalu istrinya berapa. Lah bayang kalau begitu semua, lalu kalian ini mau apa? Jadi apa? Hanya cari pangkat. Nah itu cerita yang saya di kejaksaan, karena ada di Pak Kejaksaan, supaya jangan gitu deh, malu. Jadi setelah saya jadi presiden, saya panggil Pak Jaksa Agung, Pak Jaksa Agung sini deh. Saya nggak ngomong ada orang lain, yang orang-orang yang waktu itu ada 8 orang, 1 perempuan, yang waktu itu ini meriksa saya. Nah itu ada nggak di lapangan itu hari Adiaksa? Jaksa Agungnya masa pucat? Siap. Loh kok siap, orang saya nanya orangnya ada apa enggak? Perintah ibu enggak ada. Hanya nanya, siap ibu, ada orangnya, apakah mau dipanggil? Batin gue kalau udah jadi presiden nih gini enaknya deh. Nah, jangan gitu, tahu enggak? Kalian tuh beragama pora atau boya? Suatu saat ada masa jatuh, suatu saat ada masa berdiri. Gitu. Bapak ibu saya mengatakan seperti itu. Kok bapak sama ibu bisa sih? Enggak takut. Ibu saya bilang, kita ini karena punya Allah, yakin.
Loh ibu, kenapa kok belain bapak? Saya kan ngomong sama ibu, bukan sama bapak. Iya, karena saya yakin bapakmu itu dengan keluar masuk penjara, siapa coba? Saya tanya, yang ditahan karena kebenaran, angkat tangan. Nggak ada toh? Kan mestinya situ kan mestinya tangannya ke atas semua dong. Kalau saya udah dong, sama polisi ditanyain yang bombo. Nah, polisi, makanya saya berani kok ngomongin jenderal. Kamu itu jenderal, saya bilang kamu nggak tahu. 3 bintang itu, 3 bintang aku tuh nggak tahu 3 bintangku apa toh pangkatiku. Maijen apa? Letjen apa-apa, pokoknya mboh gitu baik. Iya, diam aja. Saya bilang, Pak, jangan ininya bintangnya, Pak. Tapi kerjamu itu sudah belum untuk kepentingan rakyat. Maaf deh. Ini kalau mau disiarkan monggo, saya nggak takut. Kenapa mesti takut? Saya mengatakan kebenaran. Masa semua orang hanya maunya jadi orang begini? Kasihan loh nanti anak-anak kalian loh. Kalau hanya begini keadaan negara kita ini. Loh ya. Tidak mau mengatakan sebuah kebenaran yang hakiki. Yang kebenaran yang memang benar. Yang harus dijalankan dengan sebenarnya. Itu. Nah, jadi makanya saya senang banget kalau udah dibuatkan buku tuh waktu masa reses sidang kedua BPUPK ini. Saya baru saja mendapatkan sebuah ini ada buku yang dibuat itu namanya oleh orang Chinese. Tapi dia pernah jadi menteri bapak saya. Itu Pak Wi Cutat. Tapi saya belum dapat ininya. Baru mau dikirim. Bayangkan dia itu di penjara tanpa seperti sama bapak saya. Nggak ada peradilannya. Itukah rasa Pancasila itu? Nah, ini yang saya ingin tanya. Perlukah didengungkan ke seluruh yang namanya rakyat Indonesia? Apakah mau merubah Pancasila? Sehingga dengan demikian, apakah lalu kita ini menjadi sebuah negara yang biadab? Dan tapi padahal kan kasihan kan rakyatnya. Coba bayangkan, saya suka melihat gitu. Benerin ngopo toh yo kok polisi itu takut merakyat, dipukul. Lah orang dia nggak punya senjata. Coba pikirkan, kalau omongan saya ini bohong, di mana bohongnya? Lah iya. Pakai dong sini nih hati nurani itu bahwa sebenarnya kita ini sudah dibuat oleh para pendiri bangsa yang waktu itu datang semuanya. Saya tuh sampai bertanya, kok kalian bisa datang Om? Itu pakai apa? Ya pakai kapal lah Mega. Tapi kok tepat waktu? Karena kami ingin bersatu. Nah, kan saya kenal itu orang-orang yang ikut pada waktu BPUPK. Saya panggil Om lah. Mereka itu semuanya kok tidak seperti kita sekarang. Kelihatan sekali bahwa apa yang dipikirkan itu sebuah kecerdasan yang hakikat, yang hakiki, tapi penuh dengan kemuliaan. Karena kita nggak mau lagi katanya. Kenapa sih? Saya katanya orangnya cerewet gitu. Jadi selalu kenapa sih? Nah, saya sering dipangku kalau lagi bapakku rapat. Kenapa sih? Kok mesti begitu? Apakah kamu mau dijajah lagi? Mana tahu aku jajahan tuh apa? Kalian sekarang kalau saya tanya, tahukah Hongi Tochten? Angkat tangan.
Ayo, kan nggak ada toh? Padahal itu adalah sebuah kapal, namanya Hongi Tochten. Itulah yang mulai masuk ke timur Indonesia untuk memulai, karena waktu itu kan adanya perdagangan, bukannya ini yang namanya VOC, yang namanya Verenigde. Lah ya, terusin aja dah. Kompani baru. Jadi kalau sekarang ini baru apa tuh namanya? Usahaku apa itu? PT. Itu tapi mulai menjajah, masuk untuk mengambil apa? Rempah-rempah. Ayo. Ibu-ibu tahukah cerita itu? Saya pernah sampai ketawa. Lemhanas kok koyok ngene. Di Lemhanas saya nanya, kamu tahu nggak Hongi Tochten apa? Ada yang berdiri. Untung aku senengnya apa, berani berdiri. Bilangnya apa? Itu sebuah makanan ibu. Karena dipikirnya kayak makanan barat gitu. Oh makanan ya, aku bilang. Kamu cari, saya nggak mau mempermalukan dia. Kamu cari yang benar ya. Tolong betul. Ibu-ibu, dari kamulah sebetulnya yang tadi saya katakan, keyakinan, keteguhan, keberanian, kesabaran itu harusnya ada di dalam diri yang namanya warga negara Republik Indonesia tercinta. Jangan kayak gini memble semua. Catat itu. Mau jadi apa kamu? Hanya mau jadi jenderal? Coba pikirkan. Emangnya kalau udah jadi jenderal mau apa? Coba kalau ada yang berani jawab, sini. Rata-rata nggak ada yang berani jawab. Di Lemhanas itu saya sampai tulis nama, tulis ini apa? Telepon. Kalau ada dari omongan saya itu yang tidak sesuai dan ingin kamu diskusikan, silahkan datang. Sampai hari ini nggak ada. Apa karena takut kah? Atau karena memang menganggap apa yang saya katakan itu kebenaran? Saya ngomongnya kebenaran kok. Saya nggak mau yang namanya Indonesia yang dibuat oleh bapak saya dan teman-temannya itu. Seperti Pak Agus Salim itu saya kenal. Berapa dia bisa bahasa? 7. Bayangkan, lah kita yang udah diberi berkah ini, lo kok dimainkan kayak gini hanya untuk apa? Kepentingan diri sendiri. Lo saya udah nggak jadi, saya jadi presiden 3 tahunan lah, lagi krisis. BLBI itu adalah tidak bisa membayar utang, itu jumlahnya perusahaannya 300 ribuan, terus ini rupiah itu 2000 sudah naik menjadi 18. Nah seperti sekarang ini, sekarang berapa ya? Berapa? Loh ya 18. Lah ya, ini kalau saya udah apa ya? Karena pengalaman saya sudah 18, saya harus memperbaiki perekonomian. Saya dapat ini award dari mana? IMF. Saya sendiri kaget kok. Karena apa? Saya bisa menyelesaikan utang. Itu karena apa toh? Karena saya nggak punya keinginan. Saya hanya ingin negara yang telah dibuat oleh bapak saya beserta teman-temannya itu sesuai seperti apa keinginan mereka. Ini 81 tahun loh. Untuk apa ngomong pakai mau Indonesia emas? Maaf deh. Indonesia apalagi satu lagi ku. Lah, mbok nggak usah.
Udah aja bikin kerja keras yang benar gitu, bikin rakyatnya. Hah, ini aku udah dapat macam-macam loh dari daerah. Ibu ini gimana? Kita sudah makin kurang APBN-nya. Terus aku ya Mbak, ya udah laporan ini nanti saya sampaikan. Tapi saya bukan presiden lagi loh. Nah coba ayo mikir, terus kalian mau apa? Ibu-ibu, ayo sekarang cabai berapa harganya? Ayo jawab. Siapa aja yang mau jawab? Masa takut sih? Berapa Bu? Jawab tuh itu, tuh ibu itu. Jawab. Yang keras. Ya itu ibu. Berapa? Berapa? 30.000. Nah sekarang turun. Tapi terus saya nanya kan, kenapa kok tadinya naik sekarang turun? Lah orang segitu aja nggak ada yang beli Bu. Jangan dipikir saya hidupnya itu di awang-awang gitu. Saya turun ke bawah, ke akar rumput. Saya bilangnya akar rumput. Saya nanyain, ternyata, oh jadi kamu turunin. Lah iya supaya laku no Bu, karena nggak ada. Nah, ini dialektika dari pemikiran. Itu siapa yang ngajari saya? Bung Karno. Kalau kamu akan melihat sebuah keadaan Mega, kamu harus berdialektika. Dengan dialektika itu kamu akan bisa melihat mana yang salah, mana yang benar. Dan itu terjadinya karena apa? Keren nggak? Masa nggak mau sih belajar kayak gituan? Tepuk tangan ya, tepuk tangan aja. Nggak usah disuruh. Oh, ibu-ibu ini juga jengkel ke lo. Aku nggak suka deh, bener deh. Boleh tanya. Oh, kalau ibu-ibu yang dari partai saya ganas-ganas. Ganas-ganas tuh bukannya apa? Apa ya? Bukan ganas. Cantas atau apa ya? Semangat cepat gitu loh, nggak kayak gini ki melempem ngono ki. Terengginas ya, bahasa tapi bahasa Jawa. Bahasa Indonesia opo? Enggak. Nah, iya bersemangat gitu loh, dak gitu loh. Ilah ini melemblek gini. Mau tahu tampang kalian dilihat ibu dari sini, gini loh. Nah, diketawain kan? Bayangkan, mosok gitu. Mbok yang saya ya iri sama Tiongkok. Nanti kalau saya bilang gitu, tuh Ibu Mega itu komunis. Saya sampai suka gini. Ngerti apa ora atau wong-wong yang basar-basar suka ngomong. Kamu mending kalau ditanyain komunis tuh apa toh gitu. Mending ngerti. Lah apa? Itu kalau saya ketemu anak-anak segini-gini, dia rupanya udah diberitahu loh bahwa saya siapa, bahwa saya siapa, apa, langsung ada ininya, kayak ketuanya datang ke saya, bahasa Cina, mama, langsung gini, aku pikir, ya Allah, Indonesia kapan ya itu, saya diterjemahkan, dia mengucapkan selamat datang dan menunggu untuk diberikan yang namanya ini apa, nasihat, cuman gitu doang loh. Nah ini ibu-ibu nih, ibu-ibu yang punya anak, yang beranak. Berapa anak ibu paling banyak? Angkat tangan. Ayo. Berapa? Mana ada yang lebih apa enggak? Ngaku dong, kenapa sih kok takut amat? Lambo bilang sama bapaknya, udah cukup Pak 4 itu. Lo iya loh, karena apa? Mau dikasih makan apa? Mau dikasih pembelajaran apa? Sekarang mahal Bu, yang namanya mau sekolah beli bla bla bla. Nah terus bapaknya kemana? Ayo mikir. Bisa kok sebenarnya asal mau, tapi ini kan enggak. Pasrah, enggak jelas. Nah jadi apa?
supaya itu tahu Pancasila itu bukannya lahir dari ideologi impor, enggak, susah payah. Supaya apa? Supaya itulah yang jadi pimpinan kita gitu. Lah ini kok heran aku dah. Yang namanya apa sih ini? Nah, jadi yang jadilah orang yang apa ya? Di situ tahu nggak umur saya berapa? Coba yuk nebak. Berapa? Yang keras. Nah, masa kalah sama saya yang udah mau 80? Mana ikut coba, mana yang 80 kayak saya? Angkat. Angkat. Orang nanya laki, orang nanyanya perempuan. Coba toh, bukannya apa loh, kenapa sih? Karena ini saya putar terus. Ini saya putar terus, tapi demi kebaikan. Nah kalau ibu lihat di kaca, aku teman-temanku aja aku gituin, lihat di kaca nih. Gue kok jelek ya? Gitu. Terus saya kan nanya, lah kok lo yang ngomong? Kalau sama teman-teman tuh saya masih lo gue lo. Lo kok lo yang ngomong, kan yang orang yang ngeliat gitu. Iya, habisnya banyak jerawat. Nah, gitu kan. Oh, terus mau diapain? Di mana ya kalau mau bersihin jerawat? Mana gua tahu, gitu kan. Terus ada nih sekarang ini iklan. Oh, itu tanpa pergi ke tempat klinik atau apa gitu, pakailah ini glowing gitu toh. Wah bener lah dipakai dah, waduh pokoknya. Terus udah gitu Pak, kan saya tuh sampai mikir, udahlah yang asli aja lah, nanti malah suamimu itu ngelihat kamu lupa tahu apa enggak, karena dipikir dulunya nggak kayak gitu, kenapa sekarang kayak gini. Ayo mau nggak? Ayo, mesem-mesem, jawab. Ya udah sederhana aja, cantik-cantik sendiri kok. Saya nggak pakai apa-apa. Iya, tapi kenapa? Ya itu, saya awet muda, mesti ditanya, ibu kenapa ibu masih cantik? Ya tanya aja sama Gusti Allah. Kok nanya sama saya? Iniku masih terang, alhamdulillah. Tapi kenapa? Karena saya apa? Mikirin bangsa saya, negara saya, malu saya kalau udah diomongin. Oh, Indonesia sekarang ini menjadi mending nomor 1. Yang bola aja, ya toh, kan lagi heboh bola ya. Aku udah ini nanya melulu. Kan kalau ini katanya sama apa? Singapura ya? Iya toh, kalah toh? Nih ya, nggak jadi deh gua nonton. Ngapain? Aduh gawat dah. Nah ini secara khusus hadirin yang saya muliakan, Notula Natula sidang kedua BPUPK telah meletakkan kompas moral tuh dan orientasi mendasar bagi seluruh sistem penyelenggaraan negara agar senantiasa berlandaskan pada ideologi Pancasila. Tuh kan bukan saya yang ngomong aja. Dalam kesempatan yang sangat bermakna ini, secara langsung saya ingin menyampaikan pesan kepada ketua dan para ketua fraksi Komisi 13 DPR RI, ini komisi baru ini, Kepala Kantor Staf Presiden, serta Wakil Menteri Sekretariat Negara yang hadir. Mulai saat ini harus dibangun sebuah paradigma baru dalam sistem penyusunan dan penerapan kebijakan publik yang berbasis fakta ilmiah dan ideologis. Jadi kalau bahasa kerennya bahasa Inggris, evidence-based policy and ideology, yakni kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan teknokratis belaka, tetapi sekedar akal atau seperti sekadar kalkulasi angka, rasionalitas anggaran, efisiensi administrasi, atau adaptasi
teknologi mutakhir. Ya itu memang benar, kalau ininya nggak dipakai, yang ada itu nanti lama-lama kita jadi robot loh. Dikendalikan tanpa kita boleh pakai ini dan ini gitu loh. Nah, pertimbangan teknokratis itu memang penting sebagai instrumen pencapaian, namun tanpa kompas ideologis, kebijakan tersebut akan kehilangan roh kemanusiaan dan arah kebangsaannya. Regulasi dan undang-undang yang lahir harus bernapas dan berjiwa Pancasila. Artinya di dalam setiap pasalnya wajib terpancar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan yang mengayomi kebinekaan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta muara utama berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus terang dengan keadilan sosial, saya selalu suka baca. Itu pasal berapa ya? Mungkin ini Pak Arief tahu, aku suka lali pasalnya. Yang namanya itu apa? Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Hah? Piro? Tuh. Berarti ada kan? Bukannya bohong saya. Lah iya, lah kalian tuh perempuan, laki sama. Lah kok sekarang perempuan melehek? Ingat ini. Jadi saya selalu mengatakan, begitu juga kepada anak miskin, kepada anak yang dirundung, mereka yang dilecehkan. Kamu boleh minta sama polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, dan polisinya jangan main-main loh. Kalau suatu saat keadaan ini tidak akan seperti begini lagi, tolong ingat yang namanya dialektika. Dialektika itu mengajarkan bahwa suatu saat akan sampai pada puncaknya, yang maunya puncak itu yang baik atau yang jelek. Itu pasti akan terjadi. Itu bukan omongan saya, tapi saya belajar dari orang-orang pintar. Kamu ini pintar apa tidak? Nah, gitu baiklah. Nah, jadi bayangkan. Jadi kita harus mengakhiri kebiasaan buruk di mana pembentukan hukum, penyusunan undang-undang dan formulasi regulasi di lembaga eksekutif maupun legislatif dirumuskan secara instan, pragmatis, apalagi berwatak transaksional demi kepentingan politik jangka pendek. Ini kejadian ini sekarang. Mau dibilang enggak orang kejadian itu, nanti kalau di sini ada intel tolong omongin ya, jangan aku nanti mau di ini ya. Lah iyalah, belum apa-apa nanti terus. Sekarang kan udah pada takut kalau di ini, di apa namanya, di bukan kriminalisasi, di gini nih apa namanya? Bukan dibuat supaya takut ki apa namanya yo? Diintimidasi. Ntar kamu yang tak intimidasi. Loh? Bukan sombong loh. Anak buah saya itu udah pada gemes deh. Aduh ibu nih bener-bener deh. Perempuan-perempuan kata mereka. Perempuan yang cantik, sabar. Beb bilang gitu. Emangnya terus lo mau ngapain gitu? Ayo bu, kayak dulu lagi. Kayak dulu waktu zaman kuda tuli apa segala itu kan baru aja peristiwanya di ini. Aku suruh ini. Karena banyak yang minta. Ayo dong bu, itu jangan dihilangkan. 30 tahun loh bu. Banyak yang belum kembali loh. Masuk arsip. Loh iya dong. Loh ini sejarah loh. Banyak loh keluarga yang bertanya masih kok belum kembali. Lah saya ya nanya lah. Waktu itu anakmu janjiannya mau apa? Ya mau ke ini. Katanya ke tempat Bu Mega gitu. Terus kok nggak pulang? Ayo. Siapa yang berani? Ayo. Yang laki-laki ki. Ono sing wani apa ora?
Tapi coba lihat, nanti baca bukunya Pak Wicutat, tanpa masuk penjara. Enak bener ya Republik Indonesia ini. Padahal katanya, oh Pancasila. Kalau udah ngomongi siapa nih yang mau ngomongin Pancasila gitu kan rebutan ya. Tapi ya piye toh, tapi kok ngono. Setiap produk hukum dan kebijakan negara tidak boleh lagi disusun dalam ruang hampa yang steril dari nilai-nilai Pancasila. Ini Pak Arief tuh, dia kan tata negara. Ya wajib diuji kesesuaian nilai dan kebenarannya berdasarkan ideologi Pancasila dengan merujuk langsung pada fakta-fakta otentik pendirian Republik Indonesia sebagaimana terekam dalam naskah sejarah BPUPK ini. Kalau saya sekarang bilang, negara ini sekarang lagi nari apa? Poco-poco. Tahu nggak poco-poco? Kok lemes toh? Ini bener pada ngantuk deh. Le maju mundur, kiri kanan, kan gitu. Lah, iya gitu sekarang negara kita ini. Yang ngantuk, monggo dengan hormat tolong pergi ke belakang. Udah mulai ngantuk aku wes peruh kok. Tunggu dah, ini tinggal berapa lagi sih? Oh masih banyak loh. Ya siapa suruh itu yang bikin itu panjang-panjang. Tapi kalau nggak ada gini, saya lebih panjang. Oh kalau anak buah saya pada tegak semua. Kan karena udah pada mulai bisik-bisik nih kalau mulai ngantuk-ngantuk. Iya bisa sampai 5 jam loh. Betul loh. Mau datang? Dengerin saya kalau di ini kasih diskusi atau ini di partai saya. Ya lo bener loh. Bener maksud saya ini bukan apa. Siapa yang ngantuk cuci mau ke sana cuci muka. Atau kalau udah pulang, gitu baik kok, gampang kok. Yang harus kita jaga adalah penegakan kedaulatan rakyat dalam negara hukum yang inklusif. Nah, konsensus nasional dalam BPUPK membuktikan bahwa Indonesia adalah Rechtsstaat, ini bahasa Londo. Nah, bukan Mahstat. Reh itu hukum, itu. Mah itu kekuasaan. Kebinekaan suku, agama, ras, dan antar golongan adalah kekayaan kodrati bangsa yang dilindungi oleh negara. Tidak boleh ada satupun kelompok masyarakat atau kekuatan politik yang memaksakan kehendaknya dengan mengabaikan prinsip kebinekaan dan inklusivitas yang telah disepakati oleh seluruh anggota BPUPK dan PPKI. Nah, hadirin yang saya banggakan, jadi maksud saya bilang sama Pak Arsip, tolong dong, peradaban itu kalau di negara barat, kalau tadi saya cerita saya diundang sama teman-teman itu hampir 40 hari, mereka itu benar terus menggali loh, mencari untuk mendapatkan peradaban mereka itu. Dan itu mereka buat seperti episode gitu. Nah, kalau kita kok kayaknya seperti maaf loh, ini saintis loh. Jadi jangan itu Bu Mega tuh provokator. No, saya bukan seorang provokator. Itu tulis, catat. Apa? Loh, kita kan mestinya benar mengambil mata rantai loh. Dari zaman ketika dijajah terus sampai mata rantai terputus itu bisa disambungkan kembali gitu. Terus kenapa kepulauan kita disebut kepulauan bukannya kontinen, itu kan harusnya dimasukkan gitu pengertian yang hakiki yang betul-betul itu adalah keadaan sebenarnya, bukan hanya di kertas.
Saya orang yang sudah keliling Republik Indonesia ini. Saya naik mobil waktu PDI. Naik mobil loh, dari Aceh terus sampai ke Lampung. Naik mobil, terus saya lihat Trans Sumatera itu kan bus toh, apa? Orang-orangnya mungkin karena sudah terbiasa, itu pada tidur, padahal lobang-lobang jalanku mungkin tuh ada lobang itu, ada gambar kayak bundar gitu. Itu sebegitu, wah busnya itu ngebut, diong. Saya selalu kalau udah itu minggir. Coba kamu pernahkah, siapa yang sudah pernah keliling Indonesia? Gak ada toh. Saya udah ke Papua. Ini anak-anak pada ngomong, Mama, panggilnya Mama. Mama, gimana di sini? Kenapa MBG itu kita cuma dikasih 5.000 perak? Kita ini kebinekaannya tinggi loh, jangan lupa kita tidak datar. Siapa yang dari apa ya, kalau untuk supaya ini urusan kayak otonomi daerah itu Mendagri ya, Depdagri ada nggak di sini? Mana? Pak, tolong ingat, omongi sampai menteri kayak negara ini satu. Bilang ini yang ngomong Bu Mega. Negara kepulauan, bukan kontinen. Jadi apa? Pulaunya beda-beda Pak. Saya waktu itu ngikuti otonomi daerah waktu zaman Gus Dur. Udah gitu kan itu ada yang minta supaya apa? Dari sentralisasi ke desentralisasi. Saya udah berulang kali ngomong, ingat kita ini kepulauan. Jadi apa? Jangan asal pemekaran aja. Karena apa? APBN-nya nanti mau dapatnya dari mana? Kalau tidak disumbang. Jadi APBD-nya itu coba sekarang situ boleh lihat. Yang namanya kalau ada daerah PAD-nya itu enggak minus atau enggak naik-naik, itu karena salah apa? Dulu dipemekarkan. Saya udah ngomong sama Pak Rias Rasid, Pak ini negara kepulauan Pak, biar jelek-jelek kalau Amerika itu benua, jadi bagiannya tuh negara bagian. Nah kita udah negara kepulauan, sudah itu salah pemekarannya banyak loh. Saya udah ngomong loh sama Pak Tito, kamu mesti lihat lagi mana yang betul dalam pemekaran itu yang bisa mendatangkan solusi. Karena punya apa? Punya ini, punya apa? Ini apa namanya? Bukan untuk meningkatkan PAD kan harus ada ini. Aduh apa namanya? Bukan, nanti dulu suka gini nih, bukan solusi. Populasi ini apa? Jadi ada yang bisa diambil, ada yang daerah itu enggak ada yang namanya ininya. Apa? Yes, enggak punya sumber daya. Tapi dimekarkan. Sampai saya pernah waktu masih Pak Cahyo, saya bilang Cahyo, coba kamu bikin perbandingan, bagaimana nih yang namanya tidak ada potensi itu, saya apa PPP gitu, potensi itu apa nanti dapat dari PAD-nya, dari mana kalau potensi itu tidak digerakkan? Mana ini yang ada? Enggak ada dong ya, ini bukan berida. Nah, saya sampai suruh taruh berida untuk melihat ada nggak potensinya untuk diolah dan lain sebagainya. Jangan dibiarin begini aja dong. Terus udah gitu yang namanya APBD-nya kok dipotong jrep gitu aja. Lah ya terang kowar-kowar dong. Sampaikan loh. Berani enggak?
Berani apa tidak? Nah, awas enggak ya, nanti tak ini loh, tak kejar loh. Iya loh, saya banyak loh anak buah. Hah? Ya, ini kan bukan buat saya, ini buat kesejahteraan yang namanya seluruh rakyat Indonesia. Lambok jangan nutup kuping dong. Nah, pertanyaan saya juga, kalau memangnya sudah tidak bisa lagi kerja yang namanya APBD-nya, terus mau disuruh apa? Jawab. Jawab dong, Pak. Ah, kan nggak bisa jawab toh. Bapak aja gitu. Padahal itu Bapak di pusat. Kebayang nggak di daerah itu? Makanya saya nanya, siapa yang sudah pernah keliling Republik Indonesia ini? Saya udah. Untuk lihat yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu kayak apa. Ternyata memang benar. Nah, contoh Danau Toba itu di Samosir. Kalau dulu saya hitung, ya kan mesti ada wilayah, kalau boleh pemekaran, sama ini aspirasi. Wilayah itu tempat, aspirasi itu rakyat. Waktu itu yang namanya Samosir belum mencukupi aspirasinya, tapi di situ ada Danau Toba. Dan saya karena di Komisi 4, saya tahu tanahnya subur. Jadi saya beranikan ketika saya jadi presiden, itu saya jadikan otonom. Sekarang itu padahal saya tadinya sudah tahu banget mereka ini kebun, hasil kebunnya, lalu dari Danau Tobanya itu bisa menaikkan PAD-nya. Tapi sekarang nanti jangan dibilangi Ibu Mega ngomongnya jelek. Yes. Karena apa? Yang jadi ini bupati nggak iso apa-apa. Datengin dong Pak. Lihat dia kerja apa enggak. Gimana kalau hanya ada di Jakarta aja? Itu yang saya dari dulu suka marah-marah. Kata saya presiden kelima. Kalau saya masih boleh, saya omongin kok. Kenapa nggak boleh kalau presiden kelima itu ngomong? Boleh dong. Dia belum apa itu kalau orang udah selesai? Mantan. Belum. Makanya disebutnya presiden kelima, diginiin. Mikir. Ini kan demi rakyat, bukan demi saya. Saya cukup segalanya. Tapi kalau rakyat nanti, lihat tadi ibu itu bilang 30.000 cabai. Itu kan cabai itu baik buat ibu itu adalah sebuah makanan yang apa namanya number one. Karena apa? Pasti enak kalau ada cabai. Benar apa enggak? Tuh kan? Nah, tapi kan karena ditanya tukang jualannya, kenapa kok murah amat sekarang? Dari tadinya di daerah mana? NTT ya, apa? Laporan cabai pada waktu itu 180.000. Wah, kaget gua. Itu kan, nah itu dialektika. Itu dialektika. Tapi kan ternyata apa? Iya, karena daripada bosok nggak ada yang beli, dia jual murah. Itu dialektikanya dia. Nah, kalau si bapak diem aja, coba lihat, kayak nggak bergairah. Iya Pak, kan saya tadi udah bilang saya bisa ngelihat orang. Mana yang malas, mana yang opo, tahu saya. Anak buah saya ini kan nggak sedikit. Gitu loh. Jadi kan saya tahu. Tapi kan itu karena saya nggak pernah loh malak orang, nggak pernah. Ini sekarang loh Pak Prabowo bilang nggak boleh korupsi. Ya saya tuh sampai nanti kalau saya ketemu aku mau ngomong, Pak carane supaya nggak korupsi ku opo Pak? Ya masa sampai kayak gitu? Kejaksaan nih Pak.
Loh iya loh, saya kan nggak bohong. Masa hanya untuk nyari gituan aja? Nanti dibilangnya saya, wah ini terus selalu. Ini Pak Arief, saya baca, tapi kembali saya nggak hafal. Yang namanya negara kita ini kan namanya adalah dengan sistem presidensial. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul toh? Lah kok saya selalu diomongi oposisi? Emangnya ada di dalam sistem presidensial? No, oposisi, tidak ada koalisi. Silahkan baca kalau tidak percaya. Baca, jangan goblok. Lagi itu aja, Ibu Megawati terang aja dia ngomong begitu karena oposisi. Aduh. Mau dilawan nggak ngerti, dilawannya bego, lebih ya. Itu kan yang namanya sistem parlementer, betul apa tidak? Makanya saya bilang, saya baca tapi saya suka lupa pasalnya. Jadi nggak ada, makanya kenapa saya mengatakan Pak Prabowo, Mas Presiden, saya minta untuk saya datang benar, ngomong baik-baik. Saya tidak akan ditawari untuk masuk. Saya tidak masuk ke kabinet, Pak. Terima kasih banget. Saya akan ada di luar sebagai apa? Penyeimbang. Dengerin tuh semua. Saya bukannya oposisi, tahu? Enak aja. Ngerti apa enggak lagi oposisi ku apa? Saya bilang penyeimbang. Terus ada yang bilang Basar, penyeimbang tuh apa? Goblok nih si Basar. Nggak pernah baca dia. Iya dong. Kenapa enggak boleh? Artinya apa? Loh kalau benar ya saya benarkan. Kalau enggak ya tentu masa saya nggak boleh ngomong. Ayo. Terus mau dijadiin apa? Masuk arsip loh. Iya dong, buat apa nih ada Pak Arsip? Mau udah apa belum? Mau sudah apa belum? Jawab yang benar. Iya saya benar loh. Kalau memang kamu udah capek, udah Bu. Anak buah saya tuh saya ajarin berdemokrasi loh. Iya, tapi mereka lagi Bu, kurang. Jangan bohong. Enggak Bu, karena itu pembelajaran dari Ibu yang harus kami lakukan. Benar, dikerjakan oleh mereka daripada kalian nih gitu, ketap ketip, empuh masuk, empuh ora. Ikan jengkel aku, masuk aku terus yang Kalau sudah terima kasih dengan segala hormat kepada Ibu Megawati yang telah memberikan batin gue. Enggak ada sih kue yang lebih enak ya. Aduh gawat ya Republik nih. Ya memang benar gawat. Mana dia? Aduh gawat ya. Jadi apa? Tidak boleh ada satu kelompok masyarakat atau kekuatan politik yang memaksakan kehendaknya untuk mengabaikan prinsip kebinekaan dan inklusivitas yang telah disepakati oleh seluruh anggota BPUPK dan PPKI. Hadirin yang saya banggakan, tugas yang diletakkan di atas pundak saudara-saudara sekalian bukanlah sekadar tugas mengajar secara administratif, melainkan sebuah misi. Nah ini mengapa saya sampai ngomong kayak gini. Misi peradaban untuk menginstitusikan Pancasila secara substansial ke dalam seluruh tatanan sistem pendidikan nasional kita. Jadi peradaban itu sebetulnya harus terus-menerus dikaji, digali dari zaman ke zaman, dari zaman dulu. Mengapa dulu biarpun kerajaan, tapi kalau saya dengar ada yang juga bisa makmur. Itu kan pasti ada metode dari cara dia mengerjakan dengan cara kerajaan. Nah tapi apa kita masih mau kerajaan? Nah seperti di Inggris sekarang sudah banyak permintaan
bahwa tidak bisa lagi kalau dengan kerajaan. Nah, gitu loh. Kita harus berani mengoreksi paradigma lama yang terjebak dalam pendekatan dogmatis. Pancasila tidak boleh lagi diajarkan hanya sebagai sekadar hafalan teks formalis untuk mengejar nilai ujian, apalagi disempitkan menjadi jargon politik yang steril dan kerai kering dari pemaknaan. Itu loh, kalau kita bisa menghayati itu benar-benar apa ya, ada di diri kita tuh sebagai sesuatu yang hidup gitu loh. Itu sangat saya rasakan. Saya ngelihat bapak saya nanya, "Bapak kok mau sih dibikin begini oleh Pak Harto?" Terus apa bilangnya? "Kamu cinta tidak sama rakyat?" "Ya cinta dong." Terus, lah bapak itu begini juga karena cinta pada rakyat. Ya tapi apa dibaliknya bapak begini? Pernahkah dalam arsip itu atau dalam diskusi itu dibicarakan, ditanyakan apakah yang telah dilakukan ketika zaman Orde Baru? Jangan karena mulut saya itu anaknya Bung Karno. Saya pernah debat sama mahasiswa di Amerika. Nah, terang aja, "Ibu anaknya Bung Karno." "Yes, saya anaknya Bung Karno." Memangnya mesti ngaku anaknya si Badu? Tapi ini hakikatnya adalah apa? Adalah sebuah pemikiran yang utuh bahwa tidak bisa seperti begini terus. Pancasila maunya ditaruh kemana gitu. Makanya saya bilang dulu kan ada tuh BP7 ya. Manggala-manggalanya malah pada datang ke saya. Nanyain, "Ini kayaknya ada yang nggak cocok deh Mbak. Lo udah tahu nggak cocok, kenapa kamu datang ke saya? Ini apa ndak boleh dibuka?" "Boleh." "Why?" "Ya sebagai scientific dong. Dari sisi hukum dong. Ya kerjakan dong." Jangan hanya nunggu waktu yang enak. Karena apa? Ini kan akan diteruskan kepada generasi yang akan datang loh. Saya tidak bisa bayangkan loh. Banyak orang mengatakan gini, "Ibu yang sehat ya Bu, Ibu terus sehat gitu, terus gitu, mimpin kita ya Bu." Lah memangnya gimana? Lah kalau saya udah dipanggil sama yang punya gimana? Pada diem. Itu rakyat. Karena ada gantinya. Terus ada yang berani. Belum tentu Bu. Ini nggak ngomong, bohong. Kalau kalian berani ya silakan. Nah ini maksud saya apa? Ini loh Pak, ini Arif tuh. Ini kan mau dirubah-rubah terus yo. Sing jenenge pemilu loh. Lah iya. Lah sekarang benernya mau dirubah tuh apa nih tuh? Apa mau seperti begini terus? Lah kan dari dulu sudah sepakat bahwa pemilu langsung itu adalah buat rakyat. Betul apa salah? Betul apa salah? Yang keras. Itu aja nggak bisa ngomong keras. Ayo ibu-ibu teriak. Ayo. Betul apa tidak? Alah apa suaranya semang yang membre ya. Betul. Laku suara saya kok bisa betul. Jadi apa? Kan itu mampu menyentuh akal budi dan kesadaran paling dalam dari anak-anak didik kita dengan menghadirkan kembali rasionalitas ilmiah serta denyut kebudayaan tentang mengapa Pancasila disepakati sebagai filosofi Grundslag dan Weltanschauung bagi bangsa Indonesia. Itu kan supaya jadi pegangan secara filosofi gitu toh. Oleh sebab itu penerbitan buku naskah sumber arsip dasar negara ini tidak boleh hanya berhenti sebagai koleksi pajangan semata.
Buku ini harus dijadikan sebagai rujukan dan bahan ajar utama riset akademis di perguruan tinggi, serta materi pengajaran sejarah yang kontekstual. Kontekstual itu benar-benar sejarah bagi para siswa dan mahasiswa di seluruh penjuru tanah air. Ketika generasi muda kita mempelajari Pancasila langsung dari notula sejarah yang otentik, mereka dapat menyaksikan secara jernih betapa jenius dan tulusnya para pendiri Republik ini dalam meretas perbedaan demi persatuan. Bung Karno itu ketika mau menunggu supaya boleh membacakan proklamasi, beliau tuh padahal waktu di ND itu kena malaria. Nah karena capek, kumat. Tapi pada waktu itu Pak Hatta agak telat. Ketika panitia bertanya, apakah mau Bapak aja yang adakan? No, tunggu Hatta. Itu siapa yang cerita? Ibu saya. Kenapa? Itu lambang dari Republik Indonesia, Jawa dan Sumatera. Karena itu udah pasti punya kita. Nah, terus apa? Dipanggil yang namanya itu dari Situbondo. Dipanggil kiainya, kalau Bung Karno saya enggak tahu, manggilnya kok ini Kiai Kapas. Saya nggak ngerti karena orangnya baik apa ya, halus gitu. Saya udah ketemu berapa kali. Suruh apa? Tolong tanya kepada mereka yang tadinya berkeras, yang namanya untuk memasukkan ini apa syariat Islam. Beliau datang, Kiai As'ad Samsul Arifin itu, terus nanya, apakah ini nanti kalau sudah dibacakan terus mau dihebohkan? Enggak. Ini kan adalah suatu apa ya, menurut saya suatu hal dari pemikiran dan perasaan yang luar biasa loh. Satu, ibu saya nanya, itu pada takut enggak? Takut, tapi kok bisa tidak mau lagi terjadi perpecahan sampai gitu, benar ya? Makanya ketika Bung Karno bisa membacakan itu, kan enggak ada yang ribut. Masa kalian ini tidak mau tahu sih, kalian tuh merdeka karena apa? Bisa merdeka karena apa? Sebabnya bagaimana? Ini kan yang tidak pernah diajarkan. Dulu ada namanya civic. Sekarang saya nggak tahu apa yang diajarkan. Segini tebelnya. Tapi itu masuk ke kami. Artinya, oh negara ini didirikan tidak dengan gampang, tapi dengan yang namanya darah air mata. Coba bayangkan, iya ibu-ibu itu apa nggak pada ketakutan ketika suaminya pergi perang? Pasti kan, tahu-tahu dia tidak kembali dan lain sebagainya. Tapi kan ikhlas. Untuk apa? Untuk merdeka. Lah kalau sekarang merdeka ini mau diapakan? Mikir. Kenapa sih kok takut? Semua mau bungkam, hanya menunggu kalau ada waktunya yang enak. Nanti kalau saya umpamanya, saya udah sampai bilang sama polisi, kalau saya mau ditangkap, itu KPK saya yang buat. Kalau nggak percaya, tanya. Enggak bu. Jangan ngomong kosong loh ya. Anak buah saya itu banyak loh. Mengapa saya mau ngomong seperti ini? Karena ini yang saya bilang tadi, karena mau 17 Agustus. Sekarang kalau ini wah, semua ingin baca proklamasi. Saya sampai bilang sama anak saya, Mbak Puan,
Diatur ngopo toh yo kalau mau baca proklamasi itu. Merebutan gitu. Coba toh. Tapi hakikatnya apa? Kesadaran bahwa itulah yang membuat kita sekarang 81 tahun menjadi seperti ini, diakui oleh sejarah, diakui oleh orang luar negeri, diakui oleh PBB. Gini manusianya. Kenapa kita dihormati di PBB? Karena kita bisa menyelenggarakan konferensi yang belum ada pada waktu itu pun, Asia Afrika. Siapa yang buat? Indonesia tahu. Hanya 29 negara. Nah, makanya saya tuh sampai kaget ketika saya didatangi dubes Iran. Yaitu Madam Megawati, waduh batin gua nih gimana nih ya, ngomongnya, tolong sekali, bukankah kita sama-sama sudah menekan yang namanya Asia Afrika? Oh yes, Excellency, aku bilang, please, katanya apa, berikan proud pada kami. Oh, saya mau nangis tahu. Ngerti apa tidak sih proud itu apa? Proud itu apa? Kebanggaan yang datang dari ilahi, saudara-saudara. Masa kalian ini hanya mau jadi seseorang, hanya kedudukan dan lain sebagainya? Proudnya mana? Saya bilang, okay, what do you want from me? Coba, makanya kan, jadikan saya disuruh ke sana. Maksudnya kenapa? Karena dia merasa sudah ikut tanda tangan Asia Afrika yang dibikin pada waktu itu oleh Indonesia. Yang namanya siapapun yang ada di dalam pemerintahan Republik Indonesia ini, dengarkan saya mengomong ini. Ini bukan buat siapa-siapa, mengingatkan kembali bahwa kita dihayati betul oleh banyak negara. Masa katanya sepertinya dikelepekan. Coba saya mesti jawab apa? Ayo. Tapi kan saya ladeni. Apa yang kamu inginkan? Please. Harus ada yang memberikan condolence. Ya, saya akan berikan itu. Nggak ada saya di pikiran saya takut memberikan condolence sama seseorang kok terus takut. Coba pikirkan nih. Tuh kejaksaan kembali, betulkan kejaksaan itu bukan milik kalian, tahu itu milik Republik Indonesia. Bilang sana sama Pak Jaksa, gile. Lah iyalah, emangnya milik siapa? Seseorang? Enggak. Masa gini aja nggak bisa? Sampai begitu ngomongnya loh. Makanya ketika dari sisi teknis nggak bisa, penerbangan nggak berani, diminta saya zoom. Kalau nggak percaya, disiarkan ke seluruh loh. Tentu saya bangga, tapi kan saya mikir, coba mereka itu masih ingin supaya Indonesia juga menghormati mereka. Mikir, jangan melongo aja. Masa kalian ini nggak malu dihormati oleh banyak negara, sampai begitu mereka mintanya supaya jangan kelihatan Indonesia itu tidak menjadi kesatuan lagi dari mereka. Coba kalau kamu ini semua ada di tempat duduk saya sebagai presiden kelima, apa yang kalian katakan? Coba pikir. Ayo sini saya tantang. Masukkan itu ke arsip. Lo ya, dia bertanggung jawab.
Bukan karena orangnya, karena dia kan ketua arsip. Kebanyakan kan orang mikir saya jenderal blak-blak. Padahal apa? Bukan karena jenderalnya, bukan karena orangnya, tapi kan tugasnya. Saya nggak takut nggak dibilang lagi presiden kelima. Saya hidup kok. Masa kalian mau jadi kayak begitu? Anak muda yang ada di belakang-belakang itu mikir gitu loh. Coba toh, gimana saya nggak itu. Kalau saya laki, ya maaf ya, saya udah suka bilang, kalau saya laki-laki yang main memble itu saya tamparin semua. Betul. Lah tapi kok saya bilang sama ibu saya kok, dulu ibu, kenapa saya, mana ngerti ya aku bahwa laki ada perempuan ya. Nah saya kan nomor 2, jadi saya nanya, kenapa saya jadi kayak ibu itu, maksudnya perempuan. Terus memangnya kenapa? Kamu bagaimana? Saya mau kayak bapak sama kakak, laki. Saya tuh buka pikir-pikir sekarang, yang emang benernya gua nih mestinya laki. Cuman asal jangan apa namanya, yang sekarang nih disebut opo iku yo. Bukan, kalau di itu kan Inggris, kalau di kita ada kok. Bukan. Opo yo bontar saya cari sendiri. Lupa. Mbok, abis ini jangan hilanglah pidato saya itu. Tapi pikirkan itu untuk anak-anak kamu juga loh. Apa kamu mau dijajah lagi? Nah, melempem. Melempem. Dipikir dijajah tuh enak. Ya tapi kalau kamu melempem gini, dipikir apa enggak? Tidak lagi mungkin melalui teknologi perang. Maksud saya kayak pesawat perang atau apa. Tapi kan sekarang aja AI udah ada. Nah, itu coba bayangkan kalau kamu nanti disuruh perang, apa mau? Udah capek ya. Ya demikianlah apa yang saya sampaikan, semoga ada artinya di kemudian hari. Jangan hanya dibuang begitu saja, karena untuk ngundang ibu itu mahal loh. Untung gratis ini. Saya tadi nanya sama Pak Kepala, ini gedung gratis apa atau bayar? Tahu bayar. Aku datengin deh, ini kan punya polisi toh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahana TV, teropong konsumen.